asyaratun nafarin la yaqbalullahu salatahu. Ada 10 kelompok orang yang tidak diterima salatnya. Ini penting. Ya, capek kita salat tapi pada akhirnya tidak diterima. Siapa? 10 orang. Yang pertama, rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin. Yang pertama adalah orang yang salat sendiri tanpa baca Fatihah. Salatnya enggak diterima. Fatihah itu rukun, harus dibaca, tapi bisa sah tanpa dibaca. Kita salat nggak baca Fatihah, tapi sah. Kapan? Ketika kita masbuk, berarti salatnya berjamaah. Nah, imam baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kita baru datang tuh masuk. Lam yalid walam yulad. Imam ruku, kita ikut ruku, dapat rakaat pertama tanpa membaca Fatihah dan sholat kita sah. Kenapa? Masbuk. Tapi kalau kitanya nggak baca Fatihah, ya sendiri, ya nggak sah. Sholatnya tidak sah. Makanya usahakan sholatnya berjamaah, ya kan? Yang sholatnya di rumah baik, besok ganti, jangan pakai sarung, pakai mengkena, mengkena. Karena yang sholat di rumah adalah perempuan, laki-laki dipintakan di masjid, kan begitu. Gantian, mama ke masjid pakai sarung, pakai peci. Ya kan? Itu kelompok pertama. Yang kedua, warajulun yusolli wala yu'ati zakat. Orang yang salat tapi tidak bayar zakat. Ya, makanya ayatnya selalu bergantikan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Selalu berdampingan ini ayat. Kalau salat pasti ada zakat. Makanya orang yang salat tanpa zakat, salatnya tidak diterima. Maka zakat harus, dan zakat mal ada maupun zakat fitrah. Ya kan ada 3 ayat itu kan. Yang pertama yang selalu berdampingan itu yang ini aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua yaitu atiullaha wa atiur, itu juga berdampingan. Kalau kita taat sama Allah, kita harus taat kepada Rasul. Nggak bisa dengan Allah doang atau dengan Rasul, harus dua-duanya. Dan yang ketiga wa an askurali wa walidai, bersyukur kepadaku dan juga kedua orang. Nah ini 2 lagi. Jadi ada 3 ayat yang memang selalu berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Pertama, salat sama zakat. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Dan ketiga, bersyukur kepada Allah dan juga kepada. Nah, ini nggak bisa dipilih salah satunya, harus dua-duanya. Kalau salah satu kita taat doang kepada kita syukur doang kepada Allah dan tidak bersyukur kepada orang tua, nggak sah. Ya, harus dua-duanya. Itu kelompok orang yang kedua. Warajulun ya'ummu qauman wa hum lau karihun. Yang ketiga, orang yang salatnya enggak diterima adalah dia jadi imam tapi makmumnya enggak senang. Nah, ini sering diamalkan di Albania nih, makanya enggak mau jadi imam. Kenapa? Takut dibenci. Yang dimaksud dibenci di sini adalah kelakuannya yang selalu melanggar syariat. Kalau benci urusan pribadi enggak bisa. Ya kan, ini yang melanggar syariat. Dianya mikirnya suka joget, kalau ada dangdut suka nyawer. Tahu-tahu jadi imam, selonong baik. Lah kita gedek sama dia tuh, gedek jadi. Nah maka dia jadi imam nggak sah, salatnya nggak sah, makmumnya sah, dianya tidak sah. Kenapa? Ya, makmumnya gedek, menyelonong baik, jadi imam. Padahal itu kerjaannya masih karaokean, ke diskotik. Kalau ada dangdut suka nyawer, ya kan? Tapi kalau masalah pribadi nggak bisa. Ya kan? Jadi digedegnya itu makmumnya marah, kesel karena melanggar syariat, bukan masalah pribadi, bukan. Ya bukan, jadi kelakuannya dengan itu. Jadi kalau ada imam digedeg sama makmum, maka imam salatnya tidak sah. Ini sering terjadi Albania, kagak ada yang menjadi imam. Nah, kenapa? Takut nggak sah. Makanya datangnya pas
komat, ya kan? Kesian Bang Dai selawatan baik kan gitu. Bang Dai selawatan baik kan. Jadi ingat ya, yang dibenci itu bukan masalah ya pribadi tapi masalah syariat yang sering melanggar gitu ya. Makanya inilah kita disuruh tidak selalu melanggar aturan syariat biar bisa jadi imam. Bukan berarti yang suci banget, enggak. Yang manusia itu pasti ada kotornya, ada salahnya, ya kan? Yang murni banget ya kagak ada. Kalau itu nggak jadi imam dah. Jangan kalau nyari yang bener banget mah, ya kan? Yang paling bener di antara kita, gitu saja kan? Nah, yang paling alim di antara kita, yang paling soleh di antara kita. Wah bacaan panjang, kita gedek dia nggak ya enggak lah, ya kan? Yang panjang itu kan nggak ngapa-ngapa, ya. Bukan melanggar syariat, cuman kalau terlalu panjang bisa membuyarkan konsentrasi, ya kan? Imam bacanya panjang, kita Fatihah udah selesai nih, belum selesai juga kita mau ngapain? Denger, iya kan? Celingak-celinguk kan akhirnya. Kenapa belum selesai juga kan? Imam masih panjang baik kan? Akhirnya apa? Ada ngeliat baju orang kan warna-warni, imam kaos kutangnya miring, buru-buru kali ya kan begitu ya. Ada ke bawah merek yang Atlas, kan jadi belum selesai juga kan, teling apa? Nah, akhirnya kan jadi buyar. Yang enak mah Fatihah makmum selesai, imam Fatihah, makmum baca Fatihah selesai, makmum baca surah selesai. Jadi tidak ada jeda untuk kita melongo. Ya kan? Silakan baca surah yang panjang tapi agak cepetan. Biar apa? Biar si makmum tidak melongo. Kalau melongo lama-lama jadi kosong, pikirin jadi bukan sholat. Mikirin apaan? Baik, apa be ada lagi sholat? Tak ada pasti kan. Iya, sarung lah. Yang nggak keingetan. Jadi keingetan lagi sholat mah. Ya kan? Bukannya nggak bagus itu. Jadi jangan sampai makmumnya tidak khusyuk, buyar kehusuannya. Terlalu cepat juga jangan, kesian makmum baca Fatihahnya buru-buru kan gitu. Jadi yang bagus itu biar si imam baca surahnya selesai, makmum selesai Fatihah. Gitu ya. Memang kita belum biasa untuk mendengarkan. Kalau yang seneng mah kali dengerin ayat Al-Qur'an seneng kali ya. Apalagi subuh, ampun udah panjang pisan. Apalagi yang malam begadang kan, udah doyong sana doyong sini belum selesai juga, takut jatuh doang, ya kan? Jadi kita membaca kondisi, bukan kita nggak mau yang surah yang panjang kondisinya gitu. Keimanan kita juga yang belum biasa gitu ya. Itu kelompok yang berapa tadi? Kelompok yang ketiga ya, yaitu imam yang dibenci oleh makmum. Yang keempat, warajul mamlukun abikun. Yang keempat adalah budak yang melarikan diri dari tuannya. Sekarang udah nggak ada. Ya, budak udah nggak ada ya. Nah, orang yang dijual belikan masih ada sih sekarang main bola tuh. Ronaldo berapa duit dibeli? Ya kan? Iya, itu budak berarti dia ya. Dibeli ya kan? Jadi budak yang melarikan diri melarikan diri selama pelarian salatnya tidak diterima. Warajulun syaribul khamri mudaminan, yaitu orang yang suka mabok, hobinya mabok, maka salatnya tidak diterima. Bukan mabok kendaraan ya, tapi mabok yang gara-gara minum Ako, Volka, whisky, Wendy, topi miring, vodka, apalagi brandy, cap orang tua. Pernah jadi tukangnya. Itu kalau sering minum itu hobi, maka sholatnya tidak diterima. Makanya hati-hati anak-anak kita sekarang nih, awasin betul. Memang dia nggak minum, tapi temennya minum. Pertama nggak minum, kedua tidak minum, tiga dipaksa kuat nggak minum, 4, 5 pasti nyobain. Segelas, 2 gelas lama-lama beli. Kenapa kecandu? Wah, jangankan itu, rokok saja sekarang ya Allah, anak sekarang ngerokok ngumpet. Tapi sekarang udah minta sama duit mak buat beli rokok. Awalnya ngumpet. Awalnya nggak ngerokok, padahal coba kalau dia nggak ngerokok, kenapa? Apa sakit? Enggak kan? Gara-gara
Dia temennya pada ngerokok, padahal enak juga, nggak pertama ngerokok. Saya ngisep rokok, apa enaknya? Saya nggak lanjutin. Kenapa nggak ada enak ya kan? Karena dia mah dipaksain, temennya pada ngerokok, akhirnya pada ikut-ikutan rokok. Dibagi, lama-lama ngumpet membeli sebatang rokoknya, ngumpet di mana. Udah kelamaan, depan orang tuanya ngerokok, bahkan minta duit buat beli rokok, udah biasa. Nah itu, rokok takutnya ntar di dalamnya ada macam-macam, dikerjain temennya, akhirnya lah takutnya ada obatnya, dan akhirnya ini yang kita khawatirkan. Sama dengan minuman juga begitu. Makanya PRT ekstra mengawasi pemuda-pemudi kita di sini, jangan sampai ya, karena kalau dia menjadi hobi sudah sulit sholatnya nanti untuk diterima. Wa mra'atun jaujuha sahitun 'alaiha, dan ini buat senjata kita Pak. Yang keenam, orang yang tidak diterima sholat, perempuan, seorang istri yang dibenci oleh suami. Ini kunci kita nih, buat takut-takutin bini. Gua nggak benci sama lo, selama gua benci sholat gua diterima, ayo. Ya kan itu. Jadi kelompok yang keenam adalah seorang istri, dia sholat padahal suaminya lagi marah, benci sama dia, maka selagi suaminya marah, sholatnya nggak diterima. Makanya si istri harus minta redo kepada suami. Gua kawin lagi, enggak bang, kalau gua marah sholat tuh nggak diterima. Iya kan? Kata bininya, udah sana nikah, minta cerai. Ya, itu jadi selagi suami marah, maka salatnya tidak diterima. Yang ketujuh, wa mra'atun salat bi ghairi himar, seorang perempuan yang salat rambutnya kelihatan. Karena rambut adalah aurat, ya kan? Ketika dia kelihatan sengaja, maka salatnya tidak diterima. Makanya saya sediain di masjid itu kaca. Buat apa? Buat perempuan, bukan buat yang laki. Kalau dia sholat pakai mukena, ngaca dulu rambutnya ada yang kelihatan apa enggak, gitu maksudnya. Ini saya deket yang liatin bapaknya mulu yang ngaca. Enggak ada sesuatu. Miring nggak apa-apa. Ini perempuan supaya dia ngaca dulu ketika pakai mukena, rambutnya kelihatan apa enggak. Kenapa? Kalau kelihatan tidak sah soalnya kan gitu. Wal imamu jabirul jair. Yang ke-8, kelompok orang yang tidak sholat terimanya adalah pemimpin yang curang, pemimpin yang jolim, ya, pemimpin yang sewenang-wenang. Ya Pak RT ini mana? Pak RT kalau sewenang-wenang jadi RT ya nggak diterima. Udah kagak ada gajinya, sholatnya nggak diterima kan? Menyiksa banget ya. Udah mengabdi baik dan niatnya ya, mudah-mudahan sehat PRT tambah berkah kan begitu. Gara-gara jadi RT jadi masuk surga. Jangan jadi RT malah jadi masuk neraka. Kalau di RT digedekin masyarakat, nggak ada gajinya, masuk neraka lagi lah, suwe betul. Ya itu. Yang ke-9, warajul aklur riba. Orang yang suka makan riba, sholatnya nggak diterima. Nah ini hati-hati. Sekarang kan kita udah memberantas sama PRT ya, bangke, bank keliling, berjanji, apalagi tuh. Nah, itu hati-hati. Orang yang makan itu tuh, maka tidak diterima sholatnya. Jangan. Makanya keluarga kita ingetin, pokoknya yang begitu jangan deh. Sesusah apapun kita jangan minjem gituan. Kenapa riba? Gitu riba. Ya kan? Ya riba itu adalah mengambil keuntungan yang besar. Kalau bank bagaimana? Ya bank itu kan ada yang konvensional, ada yang syariah. Ya kalau bisa yang syariah gitu ya. Kalau perlu juga syariah juga janganlah. Ya kan? Minjemnya di duit arisan atau duit kas. Pas bagio ada. Jangan. Ya saya juga berpikir begini nih, saya pengen ngambil motor, misal motor apa nih? NMAX 30 juta. Ini arisan jumlahnya ada berapa Bang Mansur? Jumlahnya ada 60 kan? Ya udahlah, seorang saya minta narik arisan misalnya seorang 500 ribu, 60 kali 3 60 kali 5 30 cukup kan? Nah iya, jadi setiap minggu mulangin 500 ribu. Udah kan gak ada bunganya kan kalau gitu? Iya gak ada bunganya, udah setiap bulan aja ya kan? Paling berapa
tahun, 3 tahun ya, selesai. Ya kan? Atau arisan keluarga, anggota keluarga kita ada 60 orang. Ya kan, minta satu orangnya gopek, kan 30 juta jadi kan. Kita nggak perlu pakai bank kan? Ya kan, nggak pakai bunga, ya kan? Cuman per bulannya 500 ribu, murahan kan? Kita nunggak nggak ditarik orang keluarga, ya kan? Artinya mengurangi hal. Itulah pentingnya kita arisan kan gitu ya. Nah, ada pengajian, ada arisan. Kan ada juga sekarang arisan itu riba, haram, pemaksaan, dipotong. Ya kalau dipotong nggak redo jangan ngikut. Pengajiannya ikut, arisannya jangan. Ini mah ngaji kagak, arisan ngomongnya kagak enak terus, ya kan? Nah, jadi tujuan ada arisan seperti itu. Kita ada keperluan apa, kita bisa pinjam daripada minjem ke bangke, ya kan, bank keliling, udah riba, nyekek, ya kan, tujuannya seneng malah kebelangsa, kan gitu. Nah, silakan terusin arisan, ya kan? Yang penting jangan habis narik berhenti, ya kan? Warajulun yang ke-10 warajul tanhahu salatahu anil fahsai wal munkar. Yang ke-10 yang terakhir, kelompok orang yang salatnya tidak terima adalah orang yang salatnya habis salat tidak berubah sikapnya. Kan salat intinya inna salata tanha anil fahsai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi seharusnya habis salat itu perbuatan keji munkarnya berkurang, ini tidak, malah meningkat, maka sholatnya nggak diterima. Jadi seharusnya kita habis sholat itu mengurangi. Kalau sehari kita ngomongin orang 5, kan habis sholat 4, 3, berkurang. Tapi kalau seandainya dia ngomongin sehari 5, habis sholat bukannya ngurangin, malah nambah. Ngomongin orang jadi makin banyak, berarti sholatnya nggak diterima. Sholatnya tidak diterima. Maka berusahalah bagaimana sholat kita diterima. Maka ngaji, belajar cara sholat khusyuk, bagaimana belajar bacaan yang fasih, ya kan? Dan habis sholat kita berusaha untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu tameng, bukannya action, bukannya buat pamer. Setiap hari ke masjid bolak-balik, tapi maksiat, dosa terus, ya nggak diterima kalau begitu. Bukan berarti gue menang nggak ke masjid. Ya salah juga, nggak ke masjid juga, ya kan? Jadi ada satu saat kita memamerkan amal kita, ada satu saat harus merahasiakan amalan ibadah kita. Kayak ke masjid, bukan pamer, emang diharuskan ke masjid. Gue mah sholat nggak pamer, nggak perlu ke masjid. Nah lu di rumah baik gue mah, ya kan? Kapan siarnya? Kalau ngaji nggak usah di masjid. Ada waktu-waktunya, ya kan? Jadi ada sesuatu amalan yang perlu kita umpetin, ada sesuatu yang harus kita tonjolkan, gitu ya. Itu 10 amalan yang tidak diterima, ya. Nah, salat itu adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah tanpa ada dispensasinya, kecuali buat perempuan menstruasi, nifas dan wiladah. Kalau laki-laki nggak ada yang menstruasi kan, ada menstruat tetap sholat, ya kan? Terakhir dalam satu keterangan di sini dalam kitab ini jelaskan, pada satu hari nanti pada hari kiamat, ya, akan keluar idza kana yaumal qiyamah kharaja syai'un minal jahannam ismu haris. Nanti pada hari kiamat keluar makhluk yang namanya haris. Haris itu apa? Min waladil aqrab, anak kalajengking. Jadi nanti pada hari kiamat keluar anak kalajengking. Tuluhu babaina sama wal ar, panjangnya antara langit dan bumi. Panjang amat ke anak kalajengking. Gimana maknya ini? Ya antara langit dan lebarnya antara masyriq wal maghrib, barat dan timur, itu lebarnya. Fayaqulu Jibril, lalu malaikat Jibril bertanya, ya Haris, ila aina tajhabu wa liman tadlub? Hai Haris, mau kemana dan kamu mencari siapa?
fayaqulu khamsata nafarin. Saya mencari orang. Siapa? Yang pertama tarikus shalah. Yang saya cari adalah orang yang meninggalkan salat. Nah, nanti yang enggak salat itu dicari sama si Haris. Ya. Yang kedua mani'uz zakat, orang yang tidak membayar zakat. Orang yang enggak bayar zakat jadi buronan si Haris. Kan? Wasalis haqqal walidain, orang yang selalu membenci, berbuat jelek kepada orang tuanya, itu juga jadi buruan si Haris. Yang keempat saribul khamri, orang yang suka minum khamr, itu juga nanti jadi buronan si Haris juga. Yang kelima, ini yang sering kita lakukan Pak, bacain jangan. Yang kedua adalah al-mutakallim fil masjid di kalami dunya, orang yang suka ngobrol di masjid tentang urusan dunia. Nah, lo. Jadi di masjid ngomongnya bisnis. Nah, itu jadi buruan si Haris juga tuh. Jadi kalau mau ngomong bisnis jangan dalam masjid, keluar. Jadi urusan dunia jangan dibawa ke masjid, karena masjid itu punya Allah. Nah, jadi mulai besok nih kita kalau ada ngomong kuliah masjid jangan ngomong dah zikir ya, baca Quran. Kalau ada yang ngomong keluar dulu, ya kan? Ini kita ngomongin orang di masjid, ya kan? Proyek, ya kan? Proyek di masjid, udah gol diem baik. Doainnya biar biar gol ini biar lancar di masjid tuh ngomongnya. Pas udah gol sepi. Aku udah mau ke masjid kagak. Pas mau mulai Masya Allah minta doa semuanya ya. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Jadi mudah-mudahan kita doakan buat teman kita, keluarga kita, orang tercinta kita yang masih kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti semula. Kalau belum sembuh biar Allah kasih kesabaran, ketabahan buat yang sakit dan juga yang buat yang mengurusnya, yang menarik Bapak Wahyudi biar sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Kita juga semua yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan dijadikan keturunan yang salihin dan salehah, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum pernah pergi haji umrah biar Allah beri kesempatan buat haji dan umrah. Kampung kita, negara kita, keluarga kita dijauhkan dari musibah bencana khususnya virus corona. Pengajian kita biar tetap istiqamah, masjid kita biar tetap makmur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.